Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang PTN 2022, khususnya para pejuang SNMPTN 2022. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, sekarang sudah di tanggal 8 Februari 2022. Artinya apa? Artinya, mulai hari ini teman-teman bisa simpan permanen akun teman-teman sampai nanti 15 Februari 2022. So, bagi teman-teman yang belum buat akun LTMPT, disarankan teman-teman cepet ya untuk membuat akun. Kenapa? Karena kalau teman-teman ditunda-tunda terus, maka nanti servernya akan down teman-teman ya. Ya, kalau udah mepet banget itu banyak yang akses. Jadi, silakan teman-teman yang belum buat akun, ngebuat akun dulu, oke? Langsung aja ya, di sini langsung ke intinya. Jadi di video kali ini Kak Sugeng akan bahas bagaimana sih cara paralel bawah itu lolos SNMPTN. Ya jadi teman-teman bagi yang paralelnya itu di bawah ya, nggak di atas banget, ya teman-teman jangan berkecil hati sebenarnya. Jika teman-teman bisa memaksimalkan peluang, maka teman-teman dapat lolos SNMPTN. Nah, begitupun yang paralel atas ya. Jadi jika kalian tidak bisa memanfaatkan peluang juga ya kalian akan kalah gitu ya. So teman-teman di sini Kak Sugeng akan bandingkan nanti paralel atas dengan paralel bawah peluang-peluangnya gitu ya. Jadi yang paralel atas juga harus nonton video ini. Jadi jangan sampai kesalahannya itu terulang, oke? Oke, langsung ya kita ke pembahasannya. Nah, di sini kasih dulu kunci sebenarnya berapapun peringkat paralel kamu ya, peluang lolos itu sama sebenarnya. 50%, 50% ya. Jadi berapapun peringkat paralel kamu, peluangnya itu sama. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang itu sebenarnya. Oke, di sini biar teman-teman tidak kebingungan ya. Mungkin teman-teman suka bertanya-tanya, Kak, dengan nilai rata-rata rapot segini, apakah aku bisa lolos ke sini? Kan gitu ya. Suka bertanya-tanya lagi, Kak, dengan rata-rata nilai rapot segini, apakah aku cocoknya kemana sih gitu? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu ya teman-teman harus segera dihilangkan sebenarnya. Kenapa? Karena ya pertama, penilaian SNMPTN itu tidak hanya nilai raport gitu ya. Misalnya rata-rata doang berapa. Karena gini teman-teman, rata-rata rapot di sekolah A itu akan berbeda dengan rata-rata rapot di sekolah B ya. Kenapa? Karena memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda juga. Bukan begitu ya? Nah, di sini teman-teman ya, untuk biar teman-teman tidak kemana-mana gitu ya pikirannya, langsung aja deh untuk pembahasannya di sini Kak Sugeng langsung ngebuat dua buah apa ya, bisa dibilang contoh ya buat teman-teman supaya ada gambaran. Nah, di sini contoh kasusnya teman-teman ya. Ada siswa X dan ada siswa Y di sekolah yang sama, oke? Siswa X dan siswa Y di sekolah yang sama. Siswa X itu peringkat 6 dari 90. Sedangkan siswa Y peringkat 14 dari 90. Lihat ya perbedaannya. Oke, paham ya sampai sini ya. Silakan teman-teman bayangkan teman-teman sekarang di mana, apakah di siswa X atau bahkan di siswa Y. Silakan teman-teman ilustrasikan. Dan di sini teman-teman ya, kasusnya itu real ya. Ini adalah kasus dari kakak tingkat kalian. Oke, langsung ya. Di sini ada perbedaan peringkat 6 dan 14. Nah, kita lanjutkan. Untuk siswa X, dia itu memilih PTN klaster 1. Nah, sedangkan siswa Y, dia memilih PTN 1 juga. Jadi nggak ada perbedaan dong. Ya, siswa X memilih PTN klaster 1, siswa Y memilih PTN klaster 1 juga. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, Kak, yang mana sih PTN klaster 1? Yang mana sih PTN klaster 2? Kan gitu ya. Nah, silakan teman-teman cari ya di Google, banyak banget tuh. Atau di IG kan banyak ya PTN-PTN yang klasternya 1 2 gitu ya. Nah, tapi di sini Kak Sugeng akan kasih gambaran. Nah,
Di sini beberapa perguruan tinggi dengan klaster 1. Silakan aja di sini. Udah ada gambaran. Silakan yang lainnya teman-teman tinggal cari aja, oke? Nah, selanjutnya di sini siswa X memilih PTN-nya itu di satu provinsi dengan SMA dia. Tentu siswa Y juga sama, satu provinsi. Jadi di sini tidak ada perbedaan ya. Oke, lanjut. Nah, siswa X itu tidak linjur, teman-teman ya. Dan siswa Y juga sebenarnya tidak linjur juga. Jadi dia sama, teman-teman ya. Siswa X tidak linjur, siswa Y tidak linjur. Artinya dia sesuai dengan apa yang ada di jurusan ketika dia SMA. Sama ya jurusannya ya. Oke, kita lanjut di sini, teman-teman. Nah, untuk siswa X, dia memiliki alumni di PTN tujuan, dan siswa Y juga ada alumni di PTN tujuan ya. Jadi sama-sama nih, belum ada perbedaan, oke ya. Nah, disinilah perbedaan yang sedikit jelas, teman-teman ya. Jadi, siswa X itu memilih prodinya di klaster 1 ya. Sedangkan siswa Y memilih prodi di klaster 2. Nah, di sini juga sudah tampak ya kenapa si siswa X memilih prodi klaster 1 dan kenapa si siswa Y memilih prodi klaster 2. Karena ya secara gitu kan, kalau di dilihat secara langsung gitu kan, si siswa X itu kan ya paralel 6 gitu kan, siswa Y paralel 14. Tentu yang paralel 6 ya dia bisa gitu kan, oh aku di prodi klaster 1 nih karena aku paralel 6 gitu kan. Sedangkan siswa Y nyari aman gitu kan, ya udah aku di prodi klaster 2 ya gitu ya, bisa ya, bisa ngebayangin nih. Nah, ini perbedaan yang pertama. Nah, kemudian perbedaan yang kedua nih teman-teman ya, ternyata siswa X nilai rapot dengan prodinya itu tidak relevan, teman-teman. Sedangkan siswa Y nilai rapot dan prodinya itu relevan. Nah, ini maksudnya apa? Relevan, nggak relevan, ini maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman ya, di SNMPTN ada yang namanya bobot nilai. Misalnya prodi A, kedokteran misalnya ya. Berarti bobot nilai gedenya itu atau persentase gedenya itu di biologi sama kimia sebenarnya. Artinya di sini nilai rapot di siswa X itu tidak relevan dengan prodinya. Misalnya dia yang naiknya itu matematika gitu kan, milih prodinya misalnya bukan yang matematika gitu kan, berarti kan tidak relevan kan gitu. Nah, sedangkan yang siswa Y itu nilai rapotnya itu relevan dengan prodi. Jadi ada nilai rapot misalnya biologi dia itu menunjukkan naik gitu kan, dan berarti itu bagus dong kalau naik. Nah, prodinya itu sesuai dengan yang nilai naik itu. Jadi teman-teman silakan lihat apa nilai yang naiknya, kemudian lihat prodi-prodi yang relevan dengan nilai rapot teman-teman kalau ingin memaksimalkan peluang. Oke? Nah, ini perbedaan yang kedua. Nah, ini buktinya apa ya? Di sini ada pembobotan mata pelajaran misalnya di Unpad ya, teman-teman ya. Program studi matematika ada misalnya bahasa Indonesia itu 10%, bahasa Inggrisnya 20%, biologi 10, fisika 15, kimia 10, dan lihat matematikanya 35%. Bayangin tuh, 35%. Lebih dari seperempat. Ya. Jadi lihat teman-teman ya di sini. Teknik elektro yang gedenya itu fisikanya 30%. Aktuaria matematikanya 40%. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman lihat. Akibatnya apa? Akibatnya, nah, siswa X itu tidak lolos SNMPTN, sedangkan siswa Y lolos SNMPTN. Ya. Jadi dari perbedaan dua faktor tadi, ya, mengakibatkan siswa X itu tidak lolos SNMPTN, siswa Y lolos SNMPTN. Walaupun siswa Y paralelnya itu di bawah siswa X ya, gitu teman-teman.
Nah, jika teman-teman ingin tahu faktor-faktor yang tadi udah disebutkan, silahkan tonton di kanan atas ini teman-teman ya. Jadi Kak Sugeng juga udah ngebuat presentasi, silahkan dihitung lalu komentar, oke? Nah, ini kan, jadi ya silahkan teman-teman berkaca pada diri teman-teman semua ya. Oke, jadi apa sih kesimpulan dari pembahasan tadi? Sebenarnya gini teman-teman ya. Jadi baik para atas maupun bawah tentu memiliki peluang yang sama ya. Tinggal siapa yang dapat memaksimalkan peluang itu. Kadangkala yang paralel satu ya dia ibaratnya kekeh pengen di sana karena aku kan paralel satu. Ya dengan konsekuensi gitu teman-teman, kalau misalnya nggak lolos ya harus ikut SBMPTN sebenarnya. Tapi kalau kamu udah yakin banget ya silahkan ya dengan konsekuensi itu ya. Gitu teman-teman dari Kak Sugeng. Oke, jika teman-teman ingin video selanjutnya ngebahas apa, silahkan komentar di video ini ya teman-teman. Terima kasih, semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.